Halo semuanya, ketemu lagi sama Didibas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti sudah gue janjikan sebelumnya, kali ini kita bakal mencoba modif sendiri di rumah, yaitu ngecat ulang warna pelek banyu biru ini. Jadi gue sudah beli alat-alatnya di situ. Dan sebagai gambaran, banyu biru ini peleknya tidak standar lagi. Ini sudah gue ganti dengan RCB. Warnanya hitam. Kali ini kita bakal ganti warnanya menjadi silver, teman-teman. Di sebelah sini sudah gue siapkan beberapa bahannya. Jadi di sini kita ada amplas, ada yang kasar dan ada yang halus. Gue pakai yang kasar 150, yang halus 500 ukurannya. Dan di sini warna catnya, teman-teman. Jadi gue akan mencoba menggunakan ini mereknya Samurai. Gue dengar nih katanya bagus. Jadi ini ada yang warna dasarnya dulu, epoksinya kira-kira warna dasarnya ini. Terus nanti kita timpa warna silver yang ini. Dan terakhir pernis clearnya yang di sebelah sini, teman-teman. Kalau gue nonton di YouTube, yang dibutuhkan sih cuma ini doang. Dan tentunya peralatan dari Tekiro yang sudah lengkap di sini, teman-teman. Nah, jadi secara peralatan bahan sudah lengkap. Yang dibutuhkan berikutnya adalah skillnya, teman-teman. Sebagai gambaran, gue tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi nanti kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi kalian, tolong ekspektasi kalian yang diturunkan ya, teman-teman. Karena gue belum pernah melakukan hal ini. Jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah ngebongkar bannya depan belakang. Oke? Let's go. Jadi kita pakai kunci yang ini aja. Ini ukuran 14 satunya lagi mana ya? Ini 10 12 14, tapi kayaknya salah deh. Kayaknya 16 buatnya. Coba ya. Salah. Ntar, sisi satu lagi yang belum. Oh, ternyata ukuran 17. Bukannya karangan. Kayak kita gagal deh hari ini bikin kontennya. Ke sini, ke sini kan. Enggak. Ternyata memang dibikin beda kiri dan kanan kan? Atau harusnya sama? Oke, ini bautnya. Terus ini mukul ke sananya gini doang. Nggak bisa dibuka. Nggak tuh buat ngedorongnya pakai apa ya? Pakai ini kali ya? Bisa loh. Hah? Bisa. Kita coba. Gimana cara bukanya? Aku nggak ngerti cara bukanya gimana. Di Google dulu. Hah? Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan ya. Ternyata diputer-puter bisa keluar. Aku nggak tahu. Aku pikir nggak bisa. Lu bisa? Saya pikir akan lebih cepat kalau pakai palu ya. Kayaknya dia udah berhenti sampai situ doang deh. Bisa. Nah, yes. Step pertama, ban depan sudah bisa. Sekarang tinggal step berikutnya ban belakang. Oke, mari. Buat yang belakang kita pakai 19 di sini dan 17 yang sebelah sini. Perlu. Ada kan sini juga. Masih lagi puasa. Cuman yang belakang itu lebih ribet karena ada rantainya. Kok susah ngelepasannya?
Aku bisa ngelepas nggak bisa masang sini. Ini aja udah nyangkut. Ini sampai lepas ini. Kita sekarang ganti kunci buat ngelepas piringan itu. Salah. Pakai yang ini. Kita coba dulu ya, aku nggak tahu sih pakai banget. Kegedean. Nah, bisa. Sip. Jadi buat ngelepas disc brake-nya Aku kayak orang nggak makan deh. kan puasa. Oh iya. Itu tidak semudah itu ya. Aku pikir ini semua akan mudah. Semua. Menarik. Berarti kamu aja yang bisa. Kayaknya Buri Armchair Garage adalah ide yang bagus deh. No. I have the necessary tools. Tapi skillnya nggak ada. Sekarang yang depan. Ayo. Ya, slack. Ya, slack buatnya ini. Oh, deh, kan jadi mereka berantem. Semacam. Satu baut slack teman-teman. Mesti dicari ini. Satu baut doang. Dari 6. Ya. Terlepas. Nah, step berikutnya habis ini adalah nyuci peleknya dulu, karena sebelum di amplas peleknya harus bersih dulu teman-teman. Ayo. Sejujurnya pelek GSXR ini nggak pernah gue cuci sih sejak ganti waktu itu. Kayaknya ketika nanti pasang bannya, pasang peleknya gue harus minta tolong mekanik deh. Iya. Coba tuh. Mungkin dari Motoloko disuruh minta tolong ke rumah gitu ya. Iya. Suara apaan? Itu juga. Ada yang jatuh. Itu apa? Apaan itu? Nggak tahu. Lah, mampus. Dari mana lagi tuh? Udahlah. Kan nyantol kali di dalamnya harus. Kayak emang aku harus panggil mekanik deh ke rumah. Ini segini aja aku udah capek. Sekarang tinggal kita amplas. Nah, sekarang kita akan coba amplas yang depan dulu aja. Sejujurnya aku nggak tahu ini bakal berapa lama sayang. Aduh, mana ininya? Sakit. Oke. Aku nggak tahu sih ini bakal berhasil atau tidak, tapi mari kita coba. Kita pakai yang kasar dulu kali ya. Kayaknya ini akan lama sih. Ya, ini bakal lama banget sih.
Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, itu pakai cairan apa namanya? Peluntur cat tuh loh. Thinner. Bukan thinner, apa sih namanya? Kita cari dulu catnya itu. Jadi vlognya akan dilanjutkan ketika kita sudah menemukan cairan itu. Oke, cut dulu sekarang. Jadi kita beli ini di tukang bangunan, ini bahaya banget. Sebenarnya harusnya bukan pakai ini, pakai sarung tangan khusus banget. Nah, ini emang obat keras, jadi di saat-saat disarankan untuk berhati-hati. Cuma semoga ini bisa mempersingkat waktu. Ini satu kaleng, harga berapa tadi? 75 ya? 65. Tuh. Mulai panas tuh. Lihat nggak? Iyo, dia melepuh. Iya, ini melepuh. Ih, jijik, sanaran aku. Kalau Natal melepuh nih. Obatnya obat keras banget. Kayaknya mendingan di amplas. Mama tapi aman. Untungnya di Tekironya dapat ini spatula, serok. Scraper, bahasa Inggris scraper. Jadi cuma tinggal di serok. Langsung deh, ya kan? Dibandingkan tadi. Tidak secepat itu, tapi ternyata saya kayaknya lebih cepat daripada kalau ngampas sih. Karena ini bakal lama, jadi vlognya kita sambung ketika nanti satu pelek sudah selesai. Oke. Jadi kita baru belajar satu hal, ternyata pelek RCB ini teman-teman itu bahannya terdiri dari dua bahan, kira-kira dua bahan utama. Nah, yang sekitaran sini nih, ini kayaknya sih aluminium biasa atau besi. Karena kalau dikasih yang tadi itu penghilang cat, dia cepet banget nih lunturnya. Nah, ternyata palang-palangnya ini terus di tengah sama yang bagian megang palangnya di sini itu bahannya beda. Jadi dia bahannya bukan kayak yang di luar. Makanya kalau misalkan kita kasih, tuh ini nggak pakai sarung tangan lagi, kita kasih ini di sini. Bahkan ketika kita kasih heat gun lagi, heat gun ini betul untuk mempercepat. Dia sama sekali nggak ngangkat catnya. Tuh. Masih bener-bener dikerok banget atau bahkan diamplas. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain pelek RCB yang seperti ini modelnya, karena dia ada yang kos aluminium juga, kalian mesti mempersiapkan lebih banyak bahan untuk mengupas catnya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Progress update. Sekarang sudah hari berikutnya teman-teman, dan gua sudah selesai naruh warna dasar putihnya. Karena ketika ngamplas itu prosesnya lama banget, jadi tadi pagi nggak gua rekam. Nah, ini warna putih, warna dasar udah selesai gua aplikasikan di peleknya. Dan karena ini pertama kalinya gua melakukan hal ini, jadi gua melakukan beberapa kesalahan teman-teman. Jadi sebagai yang gue bilang sebelumnya, ekspektasi kalian jangan terlalu tinggi ya. Ini gue kasih lihat hasilnya. Ya, inilah dia pelek belakang dan itu pelek depannya teman-teman. Jadi warna dasarnya sudah teraplikasikan. Mungkin kalau dari kamera kayak ya udahlah nggak apa-apa, tapi kalau saya kita lihat secara dekat, ya banyak banget belelnya teman-teman. Ya, jadi gue melakukan beberapa kesalahan pemula ya, gara-gara masih noob ketika gue mengaplikasikan warna dasar putih ini teman-teman.
Nah, yang sebelah sini mungkin ada beberapa yang terlihat cukup jelas sekali ya. Nah, itu kayak belel-belel di situ. Itu banyak banget di sini, teman-teman. Dan ini kartu reminya memang sengaja gue pakai sebagai maskingnya, karena memang biasanya dipakai seperti itu, teman-teman. Kesalahan yang gue buat tuh ada beberapa, teman-teman. Pertama, sebenarnya gue nggak perlu mengamplas sampai habis kalau mau. Jadi tergantung keadaan pelek kita. Kalau misalnya keadaan peleknya masih bagus, kayak hampir baru gitu, sebenarnya diamplas tipis aja, yang penting permukaannya jadi kasar, itu nggak masalah. Nah, sedangkan gue sampai habis banget, jadi itu menyita waktu banyak banget, yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Kedua, gue melakukan penyemprotannya tuh di luar rumah. Nah, kebetulan rumah gue ini banyak angin, jadi ya catnya menyebar entah kemana. Kemudian ketiga, gue belum mengocok botol catnya itu secara benar. Nah, gue tuh baru ngocok cuma 1-2 kali nyemprot. Setelah gue tanya ke teman gue, harusnya kita ngocoknya itu lama banget, mungkin sekitar 5 menit, biar tidak ada lagi air yang tersemprot, teman-teman. Nah, itulah makanya kenapa butiran-butiran air yang ada di pelek ini, itu salah satu alasannya karena itu masih ada air tapi udah gue semprot. Kemudian kesalahan berikutnya yang gue lakukan adalah jaraknya tuh gue tidak konsisten. Harusnya jarak nyemprot nozzle itu ke pelek sekitar 15-20 cm, tapi kalau gue melakukannya maju mundur tuh. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, jadi itu kesalahan yang gue lakukan. Seperti yang gue bilang, gue memang baru pertama kali ngelakuin hal ini, dan gue kurang banyak belajar. Jadi, yang gue lakukan hanyalah nonton YouTube, dan di YouTube seperti gampang gitu ya, cuma tinggal nge-chat gini doang, tapi kenyataannya bisa banyak banget kesalahan yang kalian perbuat. Nah, karena gue sudah memperbuat kesalahan-kesalahan itu, makanya gue sharing sama kalian biar kalian tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini untuk mengobati gumpalan-gumpalan air ini, mau tidak mau sekarang gue harus mengamplas sedikit-sedikit biar mukanya lebih rata lagi, teman-teman. Baru habis itu nanti gue naik ke cat utamanya. Jadi sekarang kita ngamplas lagi, teman-teman. Jadi memang video-video tutorial di YouTube itu yang gue tonton tuh, teman-teman, tentang mengecat itu semua terlihat mudah. Semua kebanyakan bilang mudah, tapi ternyata tidak semudah itu. It's always like that, kayak it is easier to be said than done. Lebih gampang ngomong daripada melakukannya. Dan gue merasakan banget sekarang. Ternyata banyak banget yang bisa salah ketika melakukan pengecatan ini. Tapi nggak apa. Namanya manusia, ya kita harus belajar dari kesalahan kan ya. Jadi ya udah. Sekarang kita belajar dari kesalahan kita, menggabungkan nanti ketika nanti masuk ke warna utama, gue tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, mari kita coba. Gua mau warnain pakai warna silver. Udah gua kocok kayak 4 menit, mungkin sampai 5 menit. Bismillah. 15-20 cm. Oke. Sisi sebelah sini udah kena warna silvernya semua. Harusnya. Susah banget ya Allah. Ngeratain cat tuh beneran susah loh, nggak bohong. Oke, sekarang sisi satunya. Gua nggak yakin sini bakal rapi. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Warna silvernya sudah selesai gue aplikasikan. Ternyata bener, kalau kita ngocok ini bener sampai 5 menit gitu, di peleknya sini bakal nggak ada lagi butiran-butiran air. Jadi itu lesson learned banget, teman-teman. Ingat kalau kalian mau ngecat sendiri, pastikan ini dikocok lama banget sebelum dipakai. Pengaplikasian ini bisa gue bilang lebih rata daripada gue aplikasiin yang cat dasar tadi.
Cuman memang kalau cat dasarnya nggak rapih, kalian bersusah rapih banget di berikutnya. Ini gue belel-belelnya masih kelihatan semuanya. Ya, jadi ternyata memang tidak semudah itu teman-teman. Mungkin memang ada yang langsung jago kali ya, langsung ngecat pertama kali. Tapi kalau gue nggak sih. Dan gue rasa gue kebanyakan orang seperti biasanya. Jadi ya beginilah teman-teman kenyataannya, ngecat langsung pertama kali itu tidak semudah itu. Butuh latihan, butuh kesabaran. Ini setelah kering nanti mungkin sejam 2 jam baru akan gue aplikasiin yang pernisnya. Sekarang kita cat yang satu lagi nya yuk. Warna silver sudah selesai gue aplikasikan di pelek-peleknya. Dan ya seperti gue bilang tadi, kalau kalian ngocoknya beneran lama banget sampai isinya encer semua dalam kalengnya, nge-spraynya jauh lebih mudah. Cuman itu tadi, kalian masih bener-bener hafal berapa kali nyemprotnya satu sisi, dan kalian harus mengulanginya yang sama persis, jangan sampai satu sisi lebih catnya dibandingkan yang lain. Dan itu buat gue orang kayak gue agak sulit sebenarnya. Tapi ya hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah selesai sih sebenarnya. Habis ini emang nanti tinggal naik pernis. Seperti yang bisa kalian lihat, sudah menjadi silver ya warnanya. Sudah tidak putih kayak tadi lagi. Cuman ya seperti gue bilang, kalau misalkan warna epoxy dasar itu nggak rapih aplikasinya, ya jadinya akhirnya banyak belel-belel gitu. Ini banyak banget sih gue belelnya. Jujur itu step pertama kalau ada salah, sisanya salah semua. Berikutnya kita mengaplikasikan pernis. Nah ini tinggal nunggu ini kering dulu. Ada yang bilang sejam, ada yang bilang beberapa jam, ada yang tinggal semalaman. Jadi kayak gue belum nemu standarnya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Paling bener sih harusnya di oven dan jangan di ruangan terbuka gini karena debu-debu bisa nempel kan. Tapi udah sekarang kita tunggu kering dulu aja. Kita lihat kasih waktu sejam 2 jam. Kalau udah kering langsung kita naik pernis, atau ya besok kita naik pernis teman-teman. Peleknya sudah selesai kering dari warna silver ya teman-teman. Jadi step terakhir itu adalah pernis. Nah pernisnya ini hopefully tidak sulit, tapi jujur gue juga belum pernah. Jadi kita lihat apakah nanti pernisnya bisa rapi atau tidak hasilnya. Oke, jadi pelek yang sebelah kanan belum gue kasih pernis, yang sebelah kiri gue kasih pernis. Nah, gue yang pernisnya ini teman-teman, jadi pakai 128A. Dan awalnya gue bingung, kenapa kok ini peleknya gue pernis tapi nggak kinclong-kinclong. Ternyata yang gue pakai itu adalah flat clear, jadi dia clear tapi warnanya itu nggak shining gitu loh. Jadi makanya kenapa dari tadi itu udah gue aplikasikan 3 kali, tapi dia sama sekali nggak kinclong. Mungkin lebih kinclong daripada yang ini, cuman sebenarnya ekspektasi gue tuh lebih pengen bener-bener glossy banget. Jadi gue seperti salah beli, gue pakai 128A. Mungkin kalian kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah harusnya pakai yang mana. Tapi pengaplikasian pernis ini tadi agak lebih sedikit sulit menurut gue dibandingkan dengan cat, karena kita nggak bisa ngelihat dia clear ya. Jadi kayak ini udah belum ya, ini belum ya, udah atau belum dan sebagainya, jadi agak bingung. Jadi sekarang mending kita langsung aplikasiin di pelek belakang. Sekarang dua-duanya sudah dipernis, kita tunggu kering dulu kira-kira mungkin sejam 2 jam, ntar kita cek hasilnya. Kalau kalian bertanya color code apa yang gue pakai di catnya ini, jadi gue pakai 3 warna yang berbeda atau 3 jenis yang berbeda teman-teman. Jadi untuk warna dasar gue menggunakan yang warna putih. Jadi tulisannya itu gue nggak tahu bisa baca apa enggak. 102 putih biasa.
Nah, jadi ini adalah yang gue pakai untuk warna dasar. Nah, warna dasar itu mempengaruhi nanti warna utamanya hasilnya kayak gimana. Kalau misalkan warna dasarnya hitam, terus kalian tipe pakai warna biru, ntar birunya gelap. Kalau misalkan pakai putih, lebih terang. Kalau pakai abu-abu, lebih muted kayaknya. Terus habis itu warna utamanya, gue pakai Y35 Silver. Cuman warna silvernya sendiri itu ada banyak jenisnya. Gue jujur cuman pilih yang warna silver aja gitu ya. Cuma kalau saya kalian mau lebih spesifik lagi, kalian bisa cari di color chartnya Samurai ini kalau nggak salah. Nanti akan banyak banget tuh warna silver. Jadi kalian harus lebih berhati-hati kalau misalnya memang kalian nyari warna yang spesifik banget. Terakhir, seperti gue bilang tadi, warna pernisnya gue pakai yang ini. 128A flat clear teman-teman. Nah, flat clearnya ini mesti dicek juga ada berapa sih jenisnya, karena yang gue pakai ini ternyata tidak glossy banget gitu. Ini baik lagi juga ke preferensi kalian, apakah kalian mau yang kinclong atau mau yang flat. Tapi emang disarankan sih sebenarnya pakai pernis, karena kalau enggak warna utama itu tadi tidak terlindungi teman-teman. Sekarang waktunya kita nyambut-nyambutin maskingnya ini menggunakan Katuremi. Iya, susah banget ya. Gue pikir akan lebih mudah, satu tangan bisa. Nah, tuh. Jadi Katuremi ini adalah salah satu alat masking yang paling mudah digunakan dan paling mudah didapatkan. Sebenarnya bisa pakai kayak masking tape dan koran gitu, cuman lebih cepat pakai ini kemarin. Ya, beberapa malah robek, ketinggalan di situ. Ntar gue bersihin. Susah karena habis kena cat itu kartu remnya jadi kaku. Cuman kalau dilihat sih sejauh ini ya ada yang beleber ke sini nih. Ini ke sini, cuman itu harusnya dicuci gila sih. Karena kebeban kan. Iya, malah robek. Oke, kayaknya gue nggak bisa satu tangan, harus dua tangan. Dan inilah dia teman-teman, hasil akhir dari ngecat pelek setelah kira-kira 3 hari. Ya, gua bangga banget sama hasil gua sendiri. Mungkin kalau dari jauh kelihatannya kayak oke ya gitu ya, rapi gitu dan sebagainya. Cuman kalau kalian zoom, banyak banget ketidakrapihan di pelek hasil kerjaan gua sendiri ini. Dari mulai sebenarnya sih dimulai gara-gara ketika gua ngerok cat aslinya itu penyakit pertama, gua malah ngerusak peleknya. Jadi sampai kesini itu juga jadi lebih susah gitu. Kemudian yang kedua, ketika ngelakuin warna dasar, gua kurang lama ngocok kalengnya sehingga masih banyak banget air-air yang kesemprot dan itu menjadi gumpalan air. Itu juga ternyata gue mencoba membersihkan, tapi ternyata juga sulit. Dan ternyata kalau langsung ditimpa sama warna utama malah makin parah ujung-ujungnya. Jadi sejujurnya kalau menurut gua mengecat pelek ini itu tidak semudah yang orang-orang bilang. Apalagi kalau pertama kali nyoba kayak gua. Mungkin setelah ini sih gua kalau ngecat pelek mungkin udah lebih bisa ya. Tapi kalau untuk pertama kali nyobain tanpa ada bantuan dari orang yang sudah pernah melakukan sebelumnya, itu ternyata tidak semudah itu teman-teman. Tapi menurut gua tetap worth untuk dicoba. Dan karena gue sendiri sudah sharing kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, jadi gue harap nanti kalau kalian berniat untuk ngecat pelek kalian untuk pertama kalinya, kalian tidak melakukan kesalahan yang sama dengan gue teman-teman. Nah kalau udah begini teman-teman, kalian bisa ngecat ulang peleknya kalau mau lebih rapi lagi, atau kalian bisa lakukan apa yang akan segera gue lakukan sekarang.
Halo? Ray? Buka kan? Yaudah, gue kirim pelek gue ke sana ya, tolong di repaint ya.